Bumi itu bulat. Ini fakta dasar yang sudah diketahui selama berabad-abad. Tapi masih ada sekelompok kecil orang yang percaya bahwa bumi itu datar. Ini disebut teori bumi datar. Teori ini bilang planet kita itu seperti piringan datar, biasanya digambarkan dengan dinding es di tepinya. Ide bumi datar ini bukan hal baru. Banyak kebudayaan kuno percaya hal ini. Mereka nggak punya alat dan pengetahuan untuk melihat bumi dari luar angkasa. Jadi bumi yang datar terkesan masuk akal. Cakrawala terlihat datar, dan tanah di bawah kaki mereka terasa padat dan gak bergerak. Namun, orang Yunani kuno mulai meragukan hal ini. Filsuf seperti Pythagoras dan Aristoteles mengamati bayangan bumi yang melengkung saat gerhana bulan. Ini membuat mereka berpikir bahwa planet kita pasti bulat. Meskipun banyak bukti, teori bumi datar kembali populer beberapa tahun terakhir, disebarkan lewat internet dan media sosial. Kindes van Sitkinband over living next period belebiowan. Siapa sih penganut bumi datar zaman sekarang? Mereka berasal dari berbagai kalangan, disatukan oleh ketidakpercayaan pada otoritas dan keinginan untuk mencari penjelasan alternatif tentang dunia. Banyak tertarik dengan aspek komunitas dari gerakan ini, menemukan kenyamanan dan persahabatan di antara orang-orang yang sepaham. Argumen mereka seringkali berdasarkan pengamatan visual dan interpretasi pribadi, bukan bukti ilmiah. Klaim umum adalah cakrawala tampak datar, yang mereka anggap sebagai bukti bahwa bumi itu sendiri pasti datar. Mereka juga menunjukkan fakta bahwa air selalu mencari tempat yang rata, dengan alasan bahwa ini tidak mungkin terjadi di permukaan yang melengkung. Argumen lain berkisar pada jalur penerbangan. Penganut bumi datar mempertanyakan mengapa pesawat tidak terbang di atas kutub selatan, menunjukkan bahwa ini karena kutub selatan tidak ada dalam model dunia mereka. Mereka seringkali mengabaikan bukti yang bertentangan dengan keyakinan mereka sebagai bagian dari konspirasi besar yang diatur oleh pemerintah dan organisasi ilmiah. Meskipun argumen penganut bumi datar mungkin tampak meyakinkan pada awalnya, argumen mereka runtuh di bawah bukti ilmiah. Bukti bahwa bumi itu bulat sangat banyak dan berasal dari berbagai bidang studi. Pertama, hukum fisika tidak memungkinkan bumi datar. Gravitasi, gaya yang menahan kita di tanah, bekerja menuju pusat massa. Di bumi yang bulat, ini berarti gravitasi menarik segala sesuatu ke arah inti, menghasilkan permukaan yang melengkung. Bumi yang datar akan membutuhkan hukum fisika yang sama sekali berbeda, yang bertentangan dengan semua yang kita ketahui tentang alam semesta. Kedua, kita punya bukti visual. Foto-foto yang tak terhitung jumlahnya yang diambil dari luar angkasa dengan jelas menunjukkan kelengkungan bumi. Satelit yang mengorbit planet kita memberikan konfirmasi lebih lanjut tentang bentuknya yang bulat. Gambar-gambar ini bukanlah hasil CGI atau konspirasi pemerintah. Gambar-gambar ini adalah bukti kekuatan sains dan teknologi untuk mengungkap sifat asli dunia kita. Terakhir, banyak fenomena alam hanya bisa dijelaskan dengan bumi yang bulat. Efek Coriolis yang menyebabkan angin topan berputar ke arah berlawanan di belahan bumi utara dan selatan adalah akibat langsung dari rotasi bumi. Perbedaan musim yang dialami di seluruh dunia disebabkan oleh kemiringan sumbu bumi saat mengorbit matahari. Fenomena gloride isuik seinging demenjis. Kegigihan teori bumi datar di abad ke-21 adalah pengingat nyata akan pentingnya literasi ilmiah dan berpikir kritis. Meskipun mungkin tergoda untuk menganggap remeh penganut bumi datar sebagai orang eksentrik yang tidak berbahaya, keyakinan mereka memiliki implikasi yang lebih luas bagi masyarakat. Penyebaran informasi yang salah dan teori konspirasi dapat mengikis kepercayaan pada sains dan institusi. Ini dapat memiliki konsekuensi dunia nyata, seperti yang terlihat dalam penolakan terhadap vaksin dan perubahan iklim. Sangat penting untuk melawan tren ini dengan mempromosikan pendidikan sains dan mendorong keterampilan berpikir kritis. Di dunia yang dipenuhi informasi, lebih penting dari sebelumnya untuk dapat membedakan antara fakta dan fiksi. Dengan menerima metode ilmiah, mempertanyakan asumsi kita, dan tetap terbuka terhadap bukti baru, kita dapat memastikan bahwa pemahaman kita tentang dunia didasarkan pada kenyataan, bukan spekulasi. Bumi itu bulat, dan begitu pula tanggung jawab kita untuk mempromosikan kebenaran dan pengetahuan.